Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, kembali kita di channel NAA Pro. Dan kali ini saya akan melanjutkan di bagian kedua review bagaimana membuat annex ya, yang dipesan oleh Bapak Irwan yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Oke, kemarin kita udah sampai di cara pembuatan pintunya, kemudian jendela, dan sekarang kita lanjutkan untuk proses memberi simsil ya. Nah, ini yang harus kita kasih simsil di sepanjang bekas jahitan. Nah, ini ada yang sebelah atas dan juga sebelah bawah kita akan memberi simsil. Nah, ini sebenarnya sudah diberi simsil, bisa dilihat. Ini sudah saya beri simsil dan ini proses yang belum selesai dan akan segera kita selesaikan. Nah, seperti diketahui bahwa proses pemberian simsil ini yang ada beberapa bagian yang memang harus dan wajib untuk diberi simsil, tapi ada juga beberapa bagian yang itu tidak perlu ya. Misalnya yang paling penting adalah keempat sisi dari annex ini ya, yang memanjang dari atas sampai ke bawah itu harus diberi simsil ya. Oke, bisa dilihat. Nah, ini yang sudah saya beri simsil dan semuanya sudah saya beri simsil, tinggal kita akan lanjutkan di proses berikutnya. Kemudian saya akan melanjutkan proses pembuatan alas dari annex ini. Nah, seperti biasa kita menggunakan alas yang cukup tebal ya, yang ukurannya kurang lebih 2 meter kali 2 meter, dan sebisa mungkin ini tidak ada sambungan ya. Saya pastikan ini tidak ada sambungan, jadi benar-benar lebih aman kalau misalnya dia berada di bawah. Dan saran saya kalau bisa nanti sebelum alas ini akan ada lagi alas sebelum alas ini. Jadi ada semacam terpal ya untuk yang langsung bersentuhan dengan tanah. Nah, alas ini kita kasih di ujung-ujung atau di sisi luar adalah velcro ya, pasangan dari tenda annex nantinya. Dan ini modelnya semacam model kayak mangkuk gitu ya. Jadi air yang dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam. Nah, modelnya bisa dilihat simple, pemasangannya juga tidak ribet. Jadi kenapa kita menggunakan sistem yang terpisah dari tenda? Ya, sebenarnya hanya untuk memudahkan ketika tenda itu harus dibersihkan, dicuci, kemudian biar tenda itu tidak terlalu berat ya ketika harus dilipat misalnya. Oke, sudah selesai dan sekarang ini saya akan coba langsung pasang tendanya. Nah, ini yang pertama adalah pengait yang paling belakang ya. Sisi belakang ini pengait semuanya kita kaitkan, ada 6 atau 7 pengait ya. Kita menggunakan pengait carabiner, model carabiner ya, yang lebih simple. Kemudian di depannya ini juga kita kasih pengait carabiner. Setelah di depannya kita kaitkan, kemudian kita pasang sisi kiri dan sisi kanan, yaitu velcro untuk sisi atasnya. Nah, ini bisa dilihat sisi kiri yang sudah kita pasang velcro, dan ini sisi kiri, ini sisi jendela ya, jendela yang besar. Kemudian kita lanjut di sisi depan, yaitu sisi pintu ya. Nah, ini sisi pintu ya, namanya sisi pintu jendela ya, karena memang pintunya itu berfungsi juga sebagai jendela gitu. Nah, ini penutup jendela yang kotak ya, kita desain untuk tetap tidak masuk air. Nah, itu jendelanya, dan setiap jendela wajib dilengkapi dengan jaring anti nyamuk ya. Oke, dan ini pintu penutup dari bawah ke atas
dengan menggunakan pengunci velcro, kemudian tetap menggunakan jaring ya, jaring pengaman nyamuk. Jadi pintu dan jendela itu masing-masing memiliki jaring pengaman untuk nyamuk. Nah, ini pun di sisi samping atau di sisi belakang mobil, seperti saya katakan adalah pintu jendela ya. Dan yang paling belakang ini, nah bisa dilihat ini paling belakang, ini akses menuju ke pintu mobil. Nah, ini juga pintunya besar dan pintunya dilengkapi dengan ram anti nyamuk ya. Oke, kemudian kita ke depan lagi. Nah, ini pintu yang memanjang dari atas ke bawah ya, dengan menggunakan velcro, dan di setiap ujung atau sisi ujung bawah ini tetap dilengkapi dengan pengunci untuk keperluan pasak ya. Jadi ada 4. Kemudian ini penguncinya ada 3 di tiangnya, dan ini juga adalah pengunci yang menggunakan sistem karbiner ya. Jadi tinggal dimasukkan di lubang dari bar atas, jadi sudah ada lubang. Nah, ini juga sangat simpel sebenarnya, sengaja kita buat yang simpel karena biasanya kalau pengen mengganti karbiner itu tinggal dibuka aja kemudian diganti. Nah, ini juga talinya bisa disetting panjang maupun pendek ya, jadi menyesuaikan tinggi dari annex ini atau tinggi dari mobil. Nah, ini tinggal kita tarik kalau kita pengen panjangin, atau kalau kita pengen lebih ini lagi, kita tinggal longgarin untuk menyesuaikan tinggi dari annex terhadap mobil. Nah, sangat simple. Ada 5 atau 6 ya lubang yang sebagai pengaitnya. Ini sangat simpel juga pemasangan dari velcro-nya. Ada 3 dari atas sampai ke bawah. Dan ini settingan yang saya gunakan untuk tenda annex Pak Irwan ini adalah 195 cm. Jadi dari bawah sampai ke ujung tenda atas itu 195. Oke, ini tinggi tenda 195. Kemudian lebarnya juga sekitar 185 ya. Dan ini pengunci ya, pengunci untuk menggantung kain ya. Di dalam juga ada untuk menggulung ram anti nyamuknya. Dan ini resleting yang kita gunakan dengan menggunakan resleting double. Jadi bisa dibuka dari dalam, dari luar juga boleh, dan digulung ke dalam. Oke, ini penampakan di depan yang sudah kita buka jendelanya, kemudian kita gulung. Ini dari samping, jendelanya memang agak besar biar tidak pengap gitu ya. Nah, ini jendela atau penutup jendela kita menggunakan 3 penyangga atau pengunci. Kemudian di dalam juga ram anti nyamuknya juga ada 3 pengunci jika ingin dibuka atau los. Nah, ini pintu depan yang sudah saya gulung pintunya. Ada 3 juga pengunci ya, 3 pengunci untuk menahan beban dari pintunya. Dan di dalam juga ada 3 pengunci untuk menahan atau suatu saat kita pengen menggulung ram anti nyamuk ini. Nah, ini saya coba buka, kita masuk ke dalam nanti. Nah, ini kita buka.
Nah, dan kita masuk, kita gulung ya, kita masuk dan kita bisa lihat di dalam itu pintu yang akses ke mobil ya. Jadi pintu yang juga dilengkapi dengan ram anti nyamuk. Ini tampak dari jendela, pintu jendela ya, pintu jendela samping. Dan ini bisa dibuka full ya. Bisa dibuka full seperti halnya dengan pintu depan. Jadi kalau dibuka dua-duanya, nah itu kayak pintu depan, jadi lebih aksesnya lebih luas ya. Ini jendela yang paling besar, tampak dari dalam bisa dilihat. Nah, yang di bawah ini saya belum memberi alas ya. Nanti akan segera kita kasih alas, sekalian kita review. Nah, ini pintu depan sangat besar, untuk akses keluar masuknya sangat fleksibel dan leluasa. Nah, ini sepanjang atas sampai ke bawah ini kita beri sim seal yang saya katakan di awal, dan ini yang wajib ya untuk dikasih sim seal. Nah, ini resleting dari dalam, dan ini adalah velcro untuk mengunci dari alas. Ini sepanjang bawah ini ada velcro-nya. Oke, ini saya gulung ininya apa namanya ram anti nyamuknya, jadi biar lebih leluasa untuk masuk dan keluar. Jadi kalau digulung penampakannya kayak gini nih bos ya, di dalam ada gulungan, di luar ada gulungan. Oke, jadi lebih terang. Itu pintu belakang ya, pintu belakang yang akses ke mobil. Jadi jangan khawatir, nyamuk atau serangga tidak bakal bisa masuk ke dalam ya, atau binatang-binatang yang berbahaya, karena semuanya kita desain itu terkunci. Jadi jadi sangat safe terhadap binatang kalau misalnya kita nginep di tempat-tempat terbuka gitu ya. Nah, ini juga resletingnya dua, bisa dibuka dari dalam dan juga dibuka dari luar. Dan ini nanti bisa digulung ke atas juga ya, bisa digulung. Jadi kalau pengen open banget tinggal digulung semuanya naik ke atas, itu langsung pemandangannya lebih leluasa. Oke bos, ini alasnya akan saya coba pasang, dan ini yang sudah saya bentangkan alasnya yang berukuran 2 meter kali 2 meter yang berbentuk mangkok ya. Nah, di sini bisa dilihat di ujung. Nah, ini velcro-nya pasangannya. Nih kita akan coba pasangkan di bawah kain tenda yang sudah ada ini. Nah, ini kita akan tinggal kita tinggal pasangkan ya antara kiri dan kanan. Kemudian kita tekan biar dia betul-betul mengikat, dan pastikan tidak ada sela lubang yang mungkin barangkali bisa masuk serangga-serangga atau binatang yang berbahaya. Jadi ditekan gitu biar dia betul-betul lengket. Nah, ini bisa dilihat ini sudah saya pasang sebagian ya. Ini belum semua. Saya coba pasang di sebelah depan pintu dari aneks ini. Nah, ini yang sudah terpasang. Nah,
Ini modelnya kayak mangkuk. Nah, bisa dilihat air susah akan masuk ke dalam sebenarnya nih, karena dibentuknya model kayak mangkuk. Nah, di sepanjang situ ujung semuanya kita masukkan. Nah, ini kuat nih. Kita tekan-tekan lagi biar betul-betul merekat. Nah, kalau misalnya nih amit-amit ada air atau mungkin dari atas ada yang masuk ke dalam, tapi mudah-mudahan nggak ada. Kalaupun ada masuk, nah dia akan masuk ke dalam sini, ya, masuk ke sini. Tapi tidak mungkin dia loncat ke alas, nggak mungkin. Nah, dia masuk ke sini, air itu pasti turun ke bawah. Nah, turun ke bawah, at last dia pasti keluar lewat alas ini ya. Jadi tidak masuk di alas. Jadi dia air turun ke bawah, bukan turun ke alas. Jadi kita desain air itu ketika hujan tidak bisa masuk ke dalam. Nah, makanya kita kasih alas ini agak tebal biar lebih nyaman dan lebih aman tentunya. Nih, dari dalam sudah saya rekatkan semuanya. Ya, ini bisa dilihat nih. Nah, itu masih ada lubang-lubang, itu kita tekan-tekan supaya dia betul-betul merekat. Nah, ini udah merekat semuanya. Ya. Ini ada lagi, kita tekan sampai dia betul-betul merekat kuat. Jadi sepanjang sisi di bawah itu kita rekatkan semuanya. Nah, ini modelnya seperti mangkuk ya. Oke, kemudian ini pintu belakang. Ini ada dua ya. Kita coba buka. Ini pintu ramnya. Kita buka. Kita coba akses ke belakang. Kita buka full. Nah, ketika kita buka ini ada lagi pintu yang dengan menggunakan kain cordura yang waterproof. Nah, ini kita tinggal buka ya. Kita buka. Ini ada dua resletingnya, kiri dan kanan, dan setiap resleting itu double kepala ya, jadi bisa dibuka dari depan dan juga bisa dibuka dari dalam. Nah, ini kita buka, tinggal langsung akses ke pintu mobil. Jadi ada dua pintu intinya ya. Jadi semuanya serba double ya. Makanya saya katakan di depan ini memang tenda tidak biasa ya, tenda yang unik dan sangat amazing karena bisa melindungi semuanya dari nyamuk dan lebih aman tentunya. Nah, ini ada gantungan yang saya buat, ada 4 gantungan. Ini bisa digunakan untuk menggantung lampu ya, menggantung lampu. Ini ada setiap tengah dari sisi tenda ini saya beri gantungan untuk lampu. Jadi mungkin pemilik tenda ini ingin menggantung lampu, bisa 4 lampu atau mungkin lampu yang bentuk tali, itu bisa tinggal dirangkai ya. Nah, lanjut kita bos. Ini pintunya. Jadi pintu ini ada 2 ya, depan sama yang kanan. Nah, ini pintunya bisa difungsikan sebagai penutup teras misalnya. Kalau di depan tuh dibuat teras, di bawah itu dikasih alas lagi. Nah, ini bisa dibuat sebagai atap. Nah, ini tinggal dikasih kayu atau dikasih aluminium lagi, ukuran 2 meter atau 170-180 dibentangkan. Nah, di ujung-ujung ini akan bisa diberi stick ya untuk depan. Nah, jadi bisa lebih multifungsi. Nah, modelnya kayak gini nih. Ini kiri kanan dikasih tiang. Oke, ini saatnya saya coba untuk bagaimana membuka aneks ya. Yang pertama kita buka velcro-nya dulu. Ini velcro di depan kita buka semuanya. Ini ada 3 kanan, 3 kiri kita buka. Kemudian velcro sebelah atas kiri dan kanan. Ini kita buka juga. Ini ada 4 ya.
Ada 4 velcro, kita buka semuanya sampai ujung, dan di sisi kanan juga kita buka. Nah, ini cara membuka annex. Setelah itu kita buka yang karabiner yang di sebelah depan. Nih, ini kita buka semua nih. Ini kan ada lubang ya. Nah, kita lubang, kita tinggal tekan, kemudian kita dorong ke atas sembari kita pegang tendanya biar tidak berat gitu ya. Jadi tinggal kita buka. Nah, kalau di depan sudah terbuka, nah kemudian kita buka karabiner yang sebelah dalam. Nah, setelah terlepas karabinernya, otomatis tendanya akan terlepas semuanya. Jadi tinggal kita proses untuk melipat tendanya. Nah, setelah terlepas tendanya, tinggal kita mencoba untuk merapikan atau melipat dan memasukkan ke tas. Nah, biasanya nih ketika tenda itu terlepas itu berantakan, dan kita harus membuat dia rapi nih ya. Kemudian kita masukkan ke tasnya dan kita pastikan ketika nanti kita gunakan itu sudah bisa langsung. Nah, ini alasnya yang sudah saya lipat. Kalau alasnya nggak ada masalah ya, tinggal kita lipat. Nah, ini memang harus hati-hati dan ya harus sabar ya, karena memang besar dan juga berat. Nah, kayak gini saya akan beri caranya. Nah, yang pertama kita mengambil salah satu sisi dari annex ini, karena ini sisi dari sisi kiri itu ada 4 ya, yang dari atas ke bawah itu, karena dia berbentuk kotak. Nah, sisi yang satu kita ambil dulu, kemudian kita rebahkan. Nah, biar kita bentuk seperti segi 4 ya. Kemudian kita rapikan dan kita ambil satu sisi kedua. Nah, ini sisi kedua yang memanjang dari atas ke bawah. Nah, kita rapikan lagi, kemudian kita tumpuk di atas sisi yang pertama. Nah, pastikan tidak ada yang terlipat. Kalau ada yang di bawah kurang ini, kita pastikan kita rapikan lagi ya. Nah, ini sudah ada 2 lipatan atau 2 tumpukan di sisi kedua. Nah, kemudian kita ambil lagi sisi yang ketiga. Nah, sisi sudut ketiga ya. Nah, sisi ketiga kita rapikan. Kemudian kita tumpuk di sisi yang kedua tadi. Nah, ini sudah mulai terlihat rapi. Nah, kemudian tinggal satu sisi. Nah, sisi ini yang kita rapikan dulu, kita pastikan berbentuk kotak ya, biar gampang kita lipat. Nah, kita rapikan lagi yang di atas, atap atasnya ini kita masukin ke dalam. Nah, setelah sudah agak rapi, kemudian sisi yang terakhir atau sisi keempat ini kita lipat lagi, kita gabung ke sisi yang ketiga. Nah, kalau sudah kayak gini, ini lebih gampang untuk dilipat, jadi tidak berantakan seperti awal. Nah, ini tinggal kita lipat sesuai dengan kebutuhan, mau lipat 2 ya, lipat 3, atau mau digulung juga boleh ya, tinggal menyesuaikan aja dengan tasnya. Nah, ini kenapa kita setelah camping, kalau bisa kita rapikan seperti ini, jadi suatu saat nanti kita akan camping lagi tidak berantakan lagi ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke tas yang sudah kita sediakan. Nah, ini tasnya ukurannya kurang lebih sekitar 55 cm ya, 55 kali 55 cm kali 20 cm. Dan nanti kita masukkan
kita masukkan sekalian dengan alasnya. Ini juga alasnya sudah kita lipat ya. Kalau alasnya sih nggak masalah ya, karena berbentuk kotak gitu, langsung kita lipat sesuai selera aja. Oke, ini yang masuk ke tas. Kemudian ada beberapa tambahan. Ini pengunci atau tempat untuk pasak ya. Ada 4, dan pasaknya juga kita sertakan pasak yang dari bahan aluminium biar tahan karat dan lebih awet nih. Jadi sengaja kita menghindari yang besi gitu biar lebih awet. Nah, ini ada lubang 3 nih, tinggal kita masukin aja sesuai kondisinya, mau yang lubang yang mana. Oke, sudah selesai kita masukkan, dan ini dia. Wow, sudah posisi siap untuk camping. Oke, bos, sampai di sini video saya. Dan kita langsung packing. Ini ada bubble wrap. Kemudian setelah kita packing, kita masukin ke single face ya. Jadi ada 2 pengaman untuk packingnya, dan segera saya kirim. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bapak Irwan yang ada di Cianjur, Jawa Barat atas pesanan PO-nya, dan juga yang menyaksikan video ini. Oke, semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam Camper Fan.